Selamat siang Trukers Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang P2 atau pemeliharaan dan pemeriksaan kendaraan harian. Adalah suatu kegiatan yang dilakukan operator sebelum mengoperasikan unit. Langkah-langkah P2H dimulai dari sisi depan paling kanan. Untuk pertama kali pengecekan dilakukan tekanan tayar dan timbangan tayar. Setelah itu dilakukan dengan wheel rim, kondisi wheel rim dan kondisi baut roda. Untuk tipe Quester sendiri, baut roda terdapat tutup. Jika akan melakukan pengecekan, harus melakukan pembukaan tutup terlebih dahulu. Untuk selanjutnya bagian dalam. Untuk bagian dalam ini pengecekan pin spring. Pastikan pin spring dalam keadaan digris. Setelah itu pengecekan keretakan spring dan kondisi rubber spring atau karet peredam spring. Jangan lupa juga dilakukan pengecekan tentang shock absorbernya. Untuk selanjutnya yaitu pengecekan kap bagian depan. Cara untuk membuka kap bagian depan yaitu ada tuas di bagian ini, ditarik sampai bunyi klik 2 kali. Untuk proses pembukaan kap depan dilakukan dengan cara ditarik. Pengecekan dari bagian depan kap bisa dilakukan dari pengecekan selang atau hoses daerah brake valve. Selanjutnya yaitu pengecekan dari minyak kopling. Untuk batas minyak kopling di antara posisi high dan low. Dan juga untuk pengecekan air wiper, pastikan air wiper berada pada maksimal. Setelah itu dilakukan pengecekan untuk kapasitas reservoir sistem pendinginan atau cooling system. Dan setelah dilakukan semua itu, jangan lupa untuk filter AC. Untuk kebersihan filter AC juga dilakukan pengecekan. Posisi filter AC berada seperti ini. Untuk selanjutnya setelah pengecekan kap bagian depan, bisa pengecekan terkait dengan headlamp. Kanan kiri pastikan kondisi headlamp sempurna, lalu kondisi kaca tidak ada terjadi keretakan. Setelah itu pastikan kondisi spion kanan kiri atau mirror dalam posisi yang utuh. Setelah pengecekan bagian depan, yaitu lakukan pengecekan bagian depan kiri. Untuk pengecekan bagian depan kiri tidak jauh berbeda dengan pengecekan yang bagian kanan, yaitu tentang spring, shock absorber, karet peredam, tekanan tayar, dan juga baut roda. Untuk selanjutnya yaitu pengecekan level oli. Untuk cara pengecekan level oli dapat dilakukan seperti ini, diputar ke kiri terlebih dahulu, lalu ditarik. Pastikan dilap terlebih dahulu dalam stick level oli, lalu dimasukkan kembali untuk melakukan pengecekan biar lebih akurat. Untuk level oli sendiri yang bagus yaitu di antara maksimal dan minimal. Oke, setelah melakukan pengecekan level oli yaitu terkait air aki. Untuk cara pengecekan air aki sendiri dapat dilakukan untuk melepas terlebih dahulu cut off-nya. Lalu penguncinya ditarik ke atas. Ada 2. Pastikan tutup dibuka terlebih dahulu. Setelah itu dapat dilakukan pengecekan level oli dengan membuka tutup satu persatu. Pastikan level air aki sesuai dengan batasnya, yaitu di antara low level dan upper level. Selanjutnya yaitu pengecekan kondisi air dalam tangki. Bisa dilakukan dengan cara ditekan seperti ini. Pastikan dalam tangki tidak ada air. Jika ada air, pastikan dikeluarkan terlebih dahulu. Setelah itu di sini ada yang namanya water separator. Pastikan water separator ini dicek. Ini adalah kondisi di mana
batas antara air dan solar atau bahan bakar. Kita beralih ke bagian belakang. Untuk bagian belakang sendiri, pengecekan dapat dilakukan seperti biasanya, yaitu tayar. Untuk tekanan tayar pastikan sesuai tekanannya. Lalu di bagian ada yang namanya interwheel, pastikan tidak ada kebocoran di area interwheel di sini. Jangan lupa sekalian untuk pengecekan baut roda. Caranya masih sama, ada tutupnya, dibuka tutupnya terlebih dahulu, lalu dicek kondisi baut rodanya. Setelah itu kita beralih di bagian spring. Di bagian spring ada terdapat komponen seperti U-ball dan spring sendiri. Pastikan spring ini tidak terjadi keretakan. Untuk area ini terdapat juga yang namanya trunnion. Pastikan trunnion dalam kondisi baik. Lalu di bawah ada 2 biji yang namanya top, itu juga dicek. Apabila di area hauling terdapat tumpukan kotoran atau tanah, pastikan dibersihkan dahulu untuk mengetahui keretakan itu terjadi atau tidak. Untuk bagian sini tidak jauh berbeda dari yang depan tadi, seperti baut roda, tekanan tayar, serta kekencangan baut roda. Kita beralih ke bagian belakang. Untuk bagian belakang sendiri jangan lupa untuk dicek rantai yang mengikat tutup bak ini. Pastikan ketegangannya sesuai. Untuk bagian belakang bawah, di sini terdapat yaitu yang namanya gardan. Pastikan di area ini tidak ada terjadi kebocoran oli sedikit pun. Setelah itu kita juga dianjurkan untuk melakukan pengecekan daerah roda bagian dalam ini. Pastikan dalam roda ini tidak terjadi kebocoran oli juga. Untuk bagian di sini banyak komponen yang perlu dicek, terutama seperti yang namanya slack adjuster. Pastikan slack adjuster ini selalu digrease secara rutin. Dan jangan lupa juga untuk mengecek yang namanya rubber tower atau rubber spring. Kondisi ini yang sering terjadi di area hauling, pasti terjadi keretakan atau patah sekalipun. Untuk bagian atas sendiri ada yang namanya bagian viste atau torque rod yang berbentuk V. Pastikan dilakukan pengecekan di area-area sini. Dan jangan lupa dilakukan pengecekan terhadap chamber, mungkin akan terjadi kebocoran angin. Untuk bagian sendiri nggak jauh beda dari pengecekan bagian dari kiri, yaitu seperti tekanan angin, seperti kekencangan baut roda, kebocoran interwheel, dan juga area-area spring. Di area sini pengecekannya sama seperti sebelah kiri tadi. Kita beralih ke bagian agak depan sedikit. Di sini ada yang namanya tangki hidrolik. Pastikan tidak terjadi kebocoran di area tangki hidrolik. Dan kita beralih ke bagian bawah. Di sini ada yang namanya propeller shaft atau kopel. Pastikan join kopel dalam kondisi aman. Di sistem twister ini terdapat join kopel, posisinya ada 3, ada di bagian depan sini, tengah, dan paling depan. Pastikan itu dicek juga dalam kegiatan P2H. Selanjutnya di bagian sini terdapat yang namanya tangki bahan bakar. Pastikan tutup tangki bahan bakar itu terkunci dan ngelok. Cara untuk memastikannya seperti ini. Pastikan ada bunyi seperti ini yang menandakan bahwa tutup tangki ini sudah terkunci sempurna. Setelah itu, twister ini menggunakan sistem yang terbaru yaitu Euro 5 dengan adanya sistem SCR. Di sini ada yang namanya tangki AdBlue. Pastikan juga tutup tangki AdBlue ini terkunci sesuai dengan kuncinya. Pastikan aman karena posisi ini sering jatuh dan gampang hilang tutup tangki AdBlue-nya. Setelah itu untuk pengecekan area hauling ini pasti akan terjadi goncangan di area jalan, dan jangan lupa untuk melakukan pengecekan muffler. Ketika mesin sudah hidup, yaitu selanjutnya kita melakukan
pengoperasian damping. Untuk cara pengoperasian damping sendiri yaitu yang pertama, pastikan handrem atau rem tangan dalam kondisi on atau berfungsi. Setelah itu pastikan reng low di area display ini, menandakan dalam posisi low. Setelah itu injak kopling, aktifkan tombol PTO, lalu masukkan gigi 3. Menonaktifkan PTO bisa dilakukan dengan cara pertama, yaitu menetralkan terlebih dahulu tuas persneling, lalu nonaktifkan tombol PTO. Setelah itu lepas kopling. Di dalam sistem Quester ini terdapat yang namanya D-Vlog dan Interaxle. Untuk penggunaan D-Vlog dan Interaxle, di sini sudah terdapat anjuran penggunaannya. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.